Baik, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, anak-anak mari kita bersama-sama berdoa menjadikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan untuk malam hari ini dapat berjalan lancar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, ini baterai saya kok berapa, bisa cas dulu ya. Bentar. Baik. Baik, kita mulai. Malam hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras dan juga pembahasan soal-soal. Ya, bagi yang kemarin belum punya catatan, kalian bisa lihat di GC, nanti bisa bisa disalin dari sana dan bisa dipelajari ya. Di sana ada materinya dalam bentuk PDF dan juga ada rekaman saat Vicon ini ya. Nah, nanti ini juga akan kita upload di GC juga. Nah, untuk malam ini mungkin kalian juga bisa menyiapkan buku, alat tulis, kemudian untuk ya coret-coret mungkin untuk menuliskan ya, biar tidak lupa. Ya. Nah, kemudian tentunya untuk mengerjakan soal kita juga perlu coret-coret. Ya. Nah, baik, untuk malam hari ini, anak kita akan masuk ke bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar. Mengapa bangun ruang sisi datar? Karena saat ini masih masa pandemi, sehingga kita menggunakan KD pandemi. Ya, seharusnya kalau yang normal itu setelah teorema Pythagoras itu adalah lingkaran ya, lingkaran. Nah, karena ini masa pandemi, maka kita langsung ke bangun ruang sisi datar. Nah, untuk yang lingkaran itu sebenarnya dipakai nanti di kelas 9 itu materinya akan dipakai, tapi di kelas 8 itu KD-nya dihilangkan. Tapi nanti di akhir kalau masih ada waktu kita akan bahas tentang lingkaran. Kalau tidak akan saya upload di YouTube, kalian bisa melihatnya ya. Itu untuk lingkaran. Ya, tapi untuk KD-nya itu tidak diajarkan. Nanti di penilaian akhir tahun itu untuk materi lingkaran juga tidak diujikan, tapi nanti di kelas 9 itu digunakan. Seperti contoh untuk saat ini yang kelas 9 ini, kemarin yang kelas 8 tidak diajarkan tentang lingkaran. Itu ternyata ketika membahas bangun ruang sisi lengkung itu anak-anak pada kesulitan ya, karena menggunakan materi tentang lingkaran. Nah, baik, kita akan share ya, bangun ruang sisi datar ya. Saya buka dulu materinya ya. Oke, saya share. Oh, belum ada. Ntar saya share screen dulu.
Oke. Anak-anak ini sudah kelihatan kah? Coba ada yang konfirmasi, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya. Bangun ruang sisi datar, yaitu tentang prisma dan limas. Kenapa kita langsung ke prisma dan limas? Itu sebenarnya bangun ruang sisi datar itu ada tentang kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Kenapa balok dan kubus tidak kita pelajari di sini? Karena kubus dan balok itu sebenarnya sudah dipelajari di bangku SD ya. Jadi kalian di SD itu sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Nah, tetapi nanti di sini akan kita singgung biar kalian juga ingat ya. Baik. Nah, bangun ruang sisi datar itu dalam kehidupan sehari itu banyak sekali ya kita jumpai ya. Di sini ada matematohir ya, di sini ada ya, kemudian ada rumah. Nah, rumah ini bentuknya macam-macam ya. Atasnya ada prisma ya, yang bawahnya ada balok ya, dan macam-macam ya. Kalau bangun datarnya ada segitiga, ada segi empat dan sebagainya. Nah, ini termasuk bangun ruang juga. Ya, batu bata ya, batu bata ini juga masuk. Kemudian ada apa ini namanya ya, yang sering main seperti ini ya, karena saya tidak pernah main jadi lupa namanya ini ya. Kemudian ada piramid ya, piramid ya, di sini. Oke, kalau yang ini tuh namanya rubrik ya, rubrik ya. Kalau yang ini piramid ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, karena nanti saya butuh menulis, ini mau saya yang bergerak-gerak ini kelihatan tidak ya? Kelihatan? Ya, kalau kelihatan, nanti saya akan nulis, coba saya akan nulis, nanti bisa kelihatan tidak nih ya. Saya akan nulis BRSD, bangun ruang sisi datar, itu disingkat BRSD. Ini tulisan saya bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Nah, prisma, anak ya, prisma. Pernahkah kalian menjumpai bagian atas gubuk? Nah, ini kalau yang orang tuanya petani itu di sini ada gubuk ya, gubuk. Kemudian kalau kalian sering mengikuti kemah, di sini ada tenda-tenda. Ini juga termasuk bangun ruang. Di sini bentuknya prisma. Nah, kenapa prisma? Mengapa disebut prisma gitu ya? Nah, jadi apa itu prisma? Jadi pada bagian atas gubuk dan tenda dapat digambar sebagai berikut. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. Ini disebut prisma. Ya, dalam matematika disebut prisma. Mengapa disebut prisma itu? Karena ya anak-anak ya, pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segitiga. Ada dua sisi berbentuk segitiga, yaitu ini segitiga ini satu dan ini ya yang kedua. Jadi dua buah segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Jadi segitiga ini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kedua segitiga tersebut saling berhadapan dan tiga sisinya yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya, bangun ini terbentuk dari dua segitiga yang sama bentuknya, sama ukurannya. Kemudian di sini ada sisi yang berbentuk persegi panjang. Di sini ada 3, 1. Kemudian yang bawah ini 1, yang samping sana 1, ada 3. Nah, ini disebut prisma. Jadi ciri-ciri dari prisma itu ada
dua bangun yang sama bentuk dan ukurannya, atau sering disebut kongruen. Nanti di kelas 9 itu disebut kongruen kalau sama bentuk dan ukurannya. Kemudian dua bangun itu sejajar. Ya, dua bangun itu sejajar. Jadi kalau kita lihat, ya ada ini sebenarnya ya. Ya, jadi sejajar itu artinya gini, bangun datar itu tidak berpotongan, walaupun itu diperlebar, jadi sejajar ya. Ya, jadi mungkin kalian juga tahu ya maksudnya sejajar gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau bangun seperti itu namanya prisma. Nah, sekarang model prisma itu ada macam-macam. Nah, di sini anak-anak nih. Ini prisma, jadi dibatasi oleh dua bangun. Kalau yang ini segitiga. Ya, ini segitiga. Ini alas, ini atas. Dua bangun yang sama bentuk dan ukurannya. Dan sejajar. Kemudian sisi yang lain itu sisi tegaknya, yang ini. Jadi kalau sisi tegaknya itu boleh ukurannya berbeda. Contohnya kalau ini ya, yang menghadap di ke sini itu kan persegi panjang, yang ukurannya lebarnya itu lebih lebar daripada yang lain. Nah, beda ukuran boleh, tapi ini namanya sisi tegak. Yang ini namanya prisma segitiga. Kemudian yang kedua itu prisma segi empat. Ya, ini dibatasi oleh ya dua buah segi empat yang sama bentuk dan ukurannya. Yang bawah dan atas ini sama. Yang ini prisma segi lima, karena ini sisi alas dan sisi atasnya segi lima. Yang ini segi delapan, karena bentuk alas dan atasnya yang sama itu segi delapan. Jadi nama prisma itu ya, nama prisma itu tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka prisma itu dinamakan prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Kalau alasnya segi lima, maka namanya prisma segi lima. Begitu dan seterusnya. Kalau nanti segi banyak, ya, boleh juga disebut dengan prisma segi banyak. Khusus untuk prisma segi empat, ya, khusus untuk prisma segi empat, ini istimewa. Mengapa istimewa? Karena prisma segi empat di sini itu bisa juga disebut dengan balok. Nah, balok seperti yang kalian pelajari waktu SD. Jadi balok itu juga termasuk prisma. Jadi balok itu pasti prisma. Tetapi kalau prisma itu belum tentu balok. Mengapa? Karena ini alasnya prisma itu bermacam-macam. Ya. Jadi kalau balok itu disebut juga prisma, ya, prisma segi empat. Balok yang rusuk-rusuknya sama panjang, ya, balok yang rusuknya sama panjang disebut apa? Yaitu disebut kubus. Nah, gitu ya. Jadi kubus itu pasti balok, tapi balok belum tentu kubus. Balok itu pasti prisma, tapi prisma belum tentu balok. Kubus itu pasti prisma, ya. Itu ya cara berpikirnya. Baik. Jadi nama dari prisma, ya, nama dari prisma itu tergantung dari bentuk alas dan atasnya. Ini pengertiannya dulu ya. Nah, limas. Nah, sekarang lima. Kalau tadi kan prisma, jadi ini pengertian dulu ya. Nah, ini coba kita lihat ini rumah yang di depan ini. Ya, rumah yang di depan itu kan alasnya itu kan berbentuk segi empat ya, terus kemudian meruncing ya, ini meruncing bertemu di paling atas, yaitu di titik atas ini. Begitu juga yang ini, yang depan ini, yang
istilahnya apa ini ya yang untuk teras itu ya, yang untuk teras itu kan seperti ini. Nah ini sama, ini segi bawahnya segi 4, ini kemudian meruncing bertemu di satu titik yaitu di atas. Nah ini lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah ini pada bagian atas gubuk dan tenda dapat digambar sebagai berikut ya, seperti yang ini. Ini namanya limas ya, limas segi 4. Jadi di sini alasnya itu berbentuk segi 4, kemudian setiap titik pojoknya itu ya itu ditarik, ini bertemu di satu titik ya, seperti kalau apa ya, seperti piramida tadi ya, di depan tadi ada piramida. Nah piramida itu bentuknya seperti ini. Nah ini namanya limas. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka namanya limas segi 4. Jadi untuk limas namanya juga sama dengan prisma, itu tergantung dari bentuk alasnya. Gitu ya. Oke. Dalam matematika gambar di atas disebut limas. Pada gambar tersebut dibatasi oleh satu alas yang berbentuk persegi panjang dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah ini yang berbentuk segitiga ini namanya sisi tegak, walaupun tidak tegak lurus ya, tidak lurus ke atas, tapi walaupun miring itu namanya tetap sisi tegak. Nah, sisi tegak ini bentuknya segitiga. Jadi kalau sisi tegak dari limas itu pasti segitiga. Tapi kalau sisi tegak dari prisma itu persegi panjang. Ya, begitu ya. Nah ini limas, macam-macam limas ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Nah ini limas segi 6, tergantung dari alasnya. Oke, nah ini pengertian dari prisma dan limas. Oke, langsung saja. Ini baru pengantar ya, nanti kita ke soal-soalnya itu nanti. Ini yang penting kalian harus tahu dulu. Sifat-sifat dari prisma. Nah ini di sini. Ini prisma segi 4. Ya, jadi karena prisma itu namanya berbeda-beda, maka di sini ada prisma segi 4 ya, kita lihat di sini, maka ini sama saja dengan balok. Kita lihat di sini banyaknya rusuk ada berapa? Rusuknya ya, ada PQ, ada QR, ada RS, ada SP, ada PT, ada QU, ada RV, ada SW. Ya. Jadi ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 12 ya. Banyak rusuk dari prisma segi 4 itu 12. Banyak sisinya berapa? Sisi alas dan sisi atas itu ada 2. Kemudian di sampingnya ini ada 4, 1 2 3 4. 4 dengan 2 ada 6. Jadi ini banyak rusuk, banyak sisi, ini tidak tentu ya, tergantung dari prismanya itu segi apa. Kalau di sini kan segi 4. Jadi tergantung dari prisma apa. Banyaknya titik sudut ya, ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini ada 8 titik sudut. Banyaknya diagonal ruang. Diagonal ruang itu dari titik P ke titik V 1, titik H ke titik W 2, kemudian titik S ke titik U ya, jadi ini ya, 3, terus titik R ke titik T. Nah, berapa tadi? 1, 2, 3, kemudian di sini 4. Ada 4 ya, ada 4 diagonal ruang. Ada berapa bidang diagonal? Nah, bidang diagonal itu yang mana? Nah, bidang diagonal itu yang ini saya hapus dulu. Oke.
Bidang diagonal itu kalau ini anak ya, yaitu yang dibatasi oleh dua buah rusuk yang berhadapan dan dua buah diagonal sisi. Diagonal sisi contohnya PU ya, PU. Ini ya, PU. Kemudian VS. Nah, ini. Maka bidang diagonal itu adalah PSVU. Ya, ini PSVU ini diagonal bidang diagonal. Bidang diagonal. Nah, jadi ada berapa bidang diagonal yang seperti ini? Ya, ada satu, kemudian GRWT, ya ini GRWT. GRWT, nah ini dua. Kemudian PHVW 3, SRUT 4. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, 4 bidang diagonal. Tapi bisa juga ini yang PRVT, nah, 4, berarti 5. Terus apa lagi? Ini GSWU 6 ya, ada 6. Terus mana lagi? Sudah ya? Ya. Jadi banyaknya bidang diagonal itu ada 6. Ya. Itu ya, jadi bidang diagonal itu PSVU ya, ada PHI ini ya. PHVW ya. Dan seterusnya. Jadi ya ada 6 atau 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Banyaknya bidang diagonal. Oke. Ya, dan lain-lain ya. Jadi bisa kalian cari ya. Oke. Kalau prisma segitiga banyaknya rusuk ada berapa nih? Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9. Betul ya, banyak rusuknya. Ada 9. Banyaknya sisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa dihitung ya. Banyak diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti diagonal yang melewati ruangan. Di sini tidak ada ya. Jadi ini tidak ada. Bidang diagonal ya, bidang diagonal 1 ya, ada 1, 2. Nah, jadi ini kan diagonal sisi, yang ini diagonal sisi. Jadi bidang diagonal itu AEF. AEF ini segitiga ya, berbentuk segitiga. 1, kemudian ini yang
sisinya DF ya, ini 2, kemudian sisinya DE ya, 3, kemudian yang sisinya AB ya, AB itu ada 1 ya, 2, 3. Jadi ada 6 ya, banyaknya bidang diagonal. Ya, ada 6. Ya, ada 6. Nanti bisa dicari ya, jadi A, E, F, kemudian B, F, D, kemudian B, C ya, C, D, E, kemudian D, B, DBC, EAC ya. Kemudian satu lagi DE, kemudian FAB ya. Nah, jadi ada 6, ini namanya bidang diagonal. Ya, bidang diagonal. Ya, seperti itu. Kemudian prisma segi 5 beraturan. Nah, ini bisa kalian cari nanti ya sebagai bahan diskusi. Kalau diskusi dengan siapa ya, nanti bisa kalian cari rusuknya ada berapa, banyak sisinya berapa, banyak titik sudutnya berapa. Itu nanti kalian cari. Prisma segi 6 beraturan juga sama ya. Kalau tadi segi 5, yang ini segi 6, itu bisa kalian cari juga. Rusuknya tinggal menghitung, banyak sisinya juga tinggal menghitung. Ya. Nah, sekarang sebelum ke limas, ini dapat kita simpulkan. Jadi kalau misalkan prisma segi n itu banyak rusuknya berapa ya, banyak rusuk. Kalau segi 100 banyaknya rusuk berapa ya, gitu ya. Kemudian banyak sisi, jadi 3 saja, banyak titik sudut. Nah, ini bisa dirumuskan dari pengertian tadi, Nana ya. Jadi prisma segi n-nya itu bisa diganti berapa saja. Prisma segi 10, prisma segi 15, prisma segi 50, prisma segi 100. Nah, itu kalau kita menghitung kan susah kalau sudah segi banyak ya. Maka di sini dari apa yang kita lakukan tadi, maka banyak rusuk pada prisma segi n itu adalah, nah kita lihat di sini, kalau segi berapa nih, segi 6 dia ini atasnya 6, bawahnya 6, yang tegaknya ada 6, berarti ada 18. Nah, ternyata ini adalah 3n. Ya, banyaknya rusuk itu 3 kali n untuk prisma segi n. Kemudian banyak sisi, ya, banyak sisi itu atas dan bawah itu 2. Kemudian yang tegaknya itu sesuai dengan segi n-nya. Ya, berarti ada n sisi tegak tambah 2 yaitu sisi alas dan atas. Berarti rumusnya adalah n plus 2. Itu untuk prisma ya, prisma segi n. Kemudian banyak titik sudutnya ya, banyak titik sudutnya berarti kan atasnya itu di sini 5, bawahnya 5, berarti kan 2 kalinya, berarti 2 kali n. Nah, ini rumus untuk apa?
untuk prisma segi n ya. Jadi nanti kalau ditanyakan kemarin di ujian itu keluar begini. Jika banyaknya rusuk pada prisma itu 15, kemudian banyaknya sisi itu ada 7, maka nama prisma tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi ini prisma apa? Ya, berarti kalau kita tahu rumusnya, kalau banyaknya rusuk itu 3N, berarti kalau 15 berarti N-nya itu 15 bagi 3. Banyaknya sisi 7, ya berarti N tambah 7, N tambah 2 sama dengan 7, berarti N-nya sama dengan 5. Oh, berarti prisma yang ditanyakan itu adalah prisma segi 5, kan gitu ya. Nah, jadi ini rumusnya ya, untuk prisma ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Jangan ngantuk ini ya. Oke. Saya lanjut. Atau terlalu cepat anak? Tidak ya? Tidak. Oke. Baik. Saya lanjut lagi. Sekarang limas, sifat-sifat dari limas. Ingat, limas, nah ini namanya limas segi 4. Nanti juga akan kita cari rumusnya ya. Banyaknya rusuk itu di sini ada banyaknya rusuk pada limas ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 juga, berarti 8 ya. Ada 8 rusuk. Sisinya itu bawah 1, kemudian yang tegaknya itu ada 4. Ya, berarti ada 5. Banyak titik sudut ada 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. 5. Walaupun sering juga ini disebut sebagai titik puncak. Nah, titik puncak juga sama. Tapi juga bisa titik sudut juga. Banyak diagonal ruang itu diagonal ruangnya itu mana nih ya? Ada ini BDT, ada ACT. Nah, jadi hanya ada 2 saja ya. Salah. Banyaknya diagonal ruang itu tidak ada ya, tidak ada. Karena ini tidak ada diagonal yang melalui menembus ruangan. Jadi ini tidak ada. Berapa banyak diagonal ruang? Jadi tidak ada ya. Mengapa tidak ada? Karena tidak ada yang menembus dalam ruangan itu. Oke. Lanjut ya. Oke. 5 segitiga. Banyak rusuknya ada 1, 2, 3, AB, BC, AC, AT, BT, CT ada 6. Banyak sisi, tegaknya ada 3, alasnya 1, berarti 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4 juga. Ya. Nah, baik, sampai sini dulu. Berarti untuk limas, saya langsung ya. Nanti yang segi berapa? Segi 5, segi 6 dan seterusnya nanti bisa dicari. Berarti untuk limas segi N, nah langsung aja kita simpulkan di sini. Limas segi N itu berarti banyak rusuknya. Kalau melihat itu tadi ada berapa? Kalau di sini banyak rusuknya 6 kalau segitiga. Kalau segi 4 tadi banyak rusuknya 8. Nah, berarti di sini banyak rusuk dari limas itu adalah 2N. Kemudian banyak sisi. Itu ada di sini. Ini kan 4. Padahal ini 5 segitiga. Kalau yang 5 segi 4 tadi, banyak sisinya 5. Berarti
Di sini banyak sisinya berapa? N ditambah 1. Kemudian banyak titik sudut, itu juga sama, yaitu berapa? N plus 1. Ya, sama juga. Nah, sehingga kalian bisa menentukan untuk 5 segi 5, 5 segi 6, ya. Kalau 5 segi 5, berarti banyak rusuknya ada berapa? 2 kali 5, itu ada 10. Banyak sisinya berapa? N ditambah 1, berarti 5 tambah 1, berarti banyak sisi ada 6. Banyak titik sudutnya berapa? Ada 6 juga. Nah, gitu ya. Oke. Ini segi 5 tadi sudah ya. Segi 6 ya, tinggal mengisi tadi dengan rumus tadi. Oke. Jelas ya. Nah, ini pengertian dari prisma dan limas. Nah, sekarang volumenya. Volume prisma segi 4, karena segi 4 itu disebut juga balok, maka volumenya ya panjang kali lebar kali tinggi. Betul ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Dan kita lihat di sini, panjang kali lebar itu yang bawah ini namanya apa? Panjang kali lebar itu namanya luas alas. Di sini kan alasnya ini. Nah, maka P kali L itu disebut luas alas. Kemudian kalikan tinggi. Jadi volume ini namanya rumusnya luas alas kali tinggi. Begitu juga prisma segitiga, luas alas kali tinggi. Jadi dicari dulu luas alasnya berapa, kemudian kalikan tingginya. Nah, jadi volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, LA itu luas alas, T-nya tinggi. Ya, jadi secara umum bahwa volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus dari volume. Volume prisma maksud saya. Jadi tidak sulit ya, luas alas kali tinggi. Nah, bisa dihafal ya. Oke. Contoh. Nah, ini contoh. Sebuah prisma segi 4, alasnya berbentuk persegi dengan sisi 6 cm dan tinggi prisma 12. Hitunglah volume prisma tersebut. Nah, jawab. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya karena berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi kan, 6 kali 6. Tingginya 12, ya kali 12, maka ketemunya adalah 432 cm kubik. Ya, karena volume berarti kubik. Ya. Itu ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Yang panjang sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Sedangkan tinggi prisma itu 10. Hitunglah volume prisma tersebut. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, berarti untuk panjang sisi siku-siku itu berarti merupakan alas dan tinggi. Ya, alas dan tinggi. Maka maka luas atau volume dari prisma ini kan ya, jadi siku-sikunya kan di sini ya. Nah, maka luas alasnya kan alas kali tinggi atau alasnya ini tingginya ini. Jadi 4 kali 3 bagi 2 atau setengah dari 4 kali 3. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi luas alas kali tinggi prisma. Artinya apa? Bahwa di sini itu
V-nya itu sama dengan luas segitiga, ya, luas segitiga dikalikan tinggi dari prisma tersebut. Ya. Nah, segitiga luasnya, ya, kalian sudah pelajari di kelas 7, ya, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali luas alas kali tinggi. Ya. Kayak ketemunya ini ya, setengah kali 4 kali 3 kali tingginya 10, nah, berarti 60 gitu ya. Nah, ini untuk volume prisma. Saya kira cukup mudah ya. Oke. Volume limas. Nah, volume limas apa ini ya? Limas alasnya berbentuk persegi TABC. Oke, maka volume limas di sini dirumuskan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka ini ya LA-nya itu sisi kali sisi gitu ya. Jadi tergantung dari alasnya berbentuk apa. Jadi kalau volume prisma itu luas alas kali tinggi, tapi kalau kerucut itu sepertiganya. Nah, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke. Contoh, sebuah limas TABCD. TABCD berbentuk persegi dengan sisi 10, berarti AB-nya sama dengan 10. Dan tinggi limas itu dari titik T ditarik ke bawah, jadi di sini. Ini namanya tinggi itu ya. Tingginya itu 12. Hitunglah volume limas, berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi, karena alasnya berbentuk persegi ya 10 kali 10. Ya, sepertiga kali 10 kali 10 kalikan tingginya 12. Hasilnya 400 cm kubik. Oke, ini cukup mudah ya. Ya, namanya contoh biasanya mudah ya. Nanti kalau ada soal kita bahas nanti ya, ada soal-soal berkaitan dengan prisma dan limas. Oke, sekarang luasnya. Kalau tadi volume, ya, sekarang luasnya. Menentukan luas permukaan prisma. Ya, jadi masih seperti yang tadi. Ya. Luas permukaan prisma. Nih ya. Ini kita cari luasnya. Oke, nah kalau prisma segitiga ini kita buka, ya, kita potong, ya, potong di sininya, segitiganya ini kita potong, kemudian kita buka, ya, maka di sini ada persegi panjang yang ukurannya bermacam-macam, ya, tergantung dari alasnya tadi. Ini yang 4, ya, jadi di sini persegi panjangnya. Kemudian yang sisinya 5 itu ini. Kemudian ini yang sisinya 3 di sini. Maka luas dari sisi tegak ini kan membentuk apa? Bentuknya itu persegi panjang kan. Berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya yang mana? Panjangnya ini dari sini ke sini panjang. Ternyata di sini panjangnya itu adalah sama dengan keliling alas ya, 4 tambah 5 tambah 3 itu kan keliling alas tuh. Keliling alas. Nah, ini tingginya 20. Nah, luas dari prisma segitiga itu ya kita tinggal menghitung saja dari ini ya. Luas 1, 2, 3 ini kemudian kita jadikan 1 jadi luas persegi panjang ditambah ini luas segitiga ini sama 2 kali luas segitiga, yaitu luas alas dan luas atasnya. Ya, gitu. Nah, sehingga kalau kita potong kan jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, sehingga luas 1, 2, 3, 4 ini ya. Luas 1 itu kan ini 2 kalinya luas 1. Ya, ini luas 1 dan ini kan ada 2, ya, ada 2. Ya, 2 kalinya, karena ini segitiga siku-siku maka
Ya, setengah kali 3 kali 4. Ya. Kemudian luas 2 itu kan 4 kali 20. Ya. Luas ketiga 5 kali 20. Luas keempat itu 3 kali 20. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh ini ketemunya. Ini kalau kita cari satu persatu. Nah, tetapi untuk mempermudah nanti kita bisa ini ya, kita buat temukan rumus dari ini tadi. Ini kan persegi panjang ya, persegi panjang semuanya. Oke. Nah, ini kalau ini kalau kita jelaskan memang agak panjang ya. Jadi luas 1, jadi di sini luas permukaan prisma itu kan sama dengan luas 1, 2 kali luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 kan gitu. Ini 2 kali luas satunya itu setengah A kali B ditambah luas 2 itu B kali T. B kali T. Luas 3 itu C kali T. Ini saya jelaskan untuk biar kalian tahu prosesnya ya. Luas 4 itu A kali T ya. A kali T. Nah, maka di sini menjadi apa? Ini menjadi AB gitu ya, AB. Nah, ditambah ini ada unsur yang sama yaitu T. Berarti T-nya bisa kita bisa kita keluarkan. Berarti ini B tambah C tambah A dikalikan T gitu ya. Ini T-nya ada, ini kan sama berarti kita keluarkan. Nah, sehingga di sini. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini masih saya akan gunakan 2 kali setengah AB nah, masih ya. Saya hapus dulu ini biar lebih enak ya. Oke. Saya masih menuliskannya 2 kali setengah AB. Oke. Nah, ini setengah AB itu kan luas alas. Berarti 2 kali luas alas ditambah ini A tambah B tambah C itu apa? A tambah B tambah C. Ada di sini. Ini kan panjang dari persegi panjang. Panjang persegi panjang ini diperoleh dari apa? Keliling segitiga ya, atau keliling alasnya. Ya, keliling alas. Nah, berarti A tambah B tambah C itu namanya keliling alas. Ya, keliling alas. Kemudian dikalikan tinggi. Nah, di sini. Maka ini menjadi rumus luas dari prisma ya. Rumus luas dari prisma. Ini sama seperti yang di sini di yang nomor 5 ini sebenarnya sama. Hanya ini kan ada panjang kali lebar. Ini kan prisma dari segi 4 ya, prisma segi 4. Itu caranya juga sama, yaitu luas sama dengan 2 kali luas pertama ditambah luas kedua ditambah luas ketiga ditambah luas keempat. Nah, luas pertama itu kan ini ya, P kali L kan. Ya, 2 kali P L ditambah luas kedua itu L kali T. LT. L kali T. Ya. L kali T. Kemudian yang ketiga itu P kali T. P kali T. Dan yang keempat itu L kali T lagi. Kemudian yang kelima itu P kali T lagi. Nah, di sini ada T unsur yang sama, berarti 2
PL ditambah apa ini? L tambah P tambah L tambah P lagi kalikan T. Nah, di sini kan L-nya 2, P-nya 2. Ya, berarti 2PL ditambah 2P ditambah 2L kalikan T. Nah, kalau kita lihat di sini P kali L itu kan ya panjang kali lebar itu kan berarti luas alas kan. Berarti 2 kali luas alas ditambah ini 2P ditambah 2L itu kan keliling juga. Nah, keliling alas kali tinggi. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas dari prisma itu adalah, nah kesimpulannya ya, kesimpulannya luas prisma ya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas sisi prisma ya. Atau ini saya tuliskan, jadi bisa ditulis ya, L sama dengan 2 kali luas alas itu disimbolkan dengan A ditambah K kali T. Nah, ini kalau kita perpendek jadi seperti ini. Dengan keterangan bahwa A itu adalah luas alas. Kemudian K itu keliling alas. Kemudian T itu tinggi prisma. Nah, jadi itu ya rumusnya. L sama dengan 2A ditambah K kali T. Nah, A-nya luas alas, K itu keliling alas, dan T itu tinggi prisma. Oke ya, itu. Kemudian, nah ini rumus luas limas sekarang. Luas sisinya ya karena karena luas itu kan kita berarti mencari luas semua sisinya. Jadi luas sisi dari limas ini, kalau ini segi 4, sebenarnya kan luas alas ditambah luas dari selimutnya. Yang dimaksud dengan selimut itu adalah sisi tegaknya ini. Ya, jadi ada 4 ini ya. Jadi luas selimut itu sama dengan luas sisi tegak. Ya. Jadi yang tegak itu namanya selimut. Oke ya, sehingga oke, nah jadi di sini untuk volume ya, volume rangkumannya, jadi kesimpulannya untuk volume kubus itu di SD ya masih ingat kalau ini panjang sisinya SSS maka volumenya itu adalah S pangkat 3. S kali S kali S kali S. Jadi 3. S kali S kali S ya. Kemudian volume balok ya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume prisma itu sama aja dengan volume ini balok ini ya. P kali L kali tinggi, tapi P kali L itu kan luas alas, jadi luas alas kali tinggi atau disingkat A kali T. A-nya luas alas ya, T-nya tinggi. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, ini kesimpulan dari volume bangun ruang sisi datar. Nah, kalau luasnya bagaimana ya? Kalau luas. Nah, untuk luas sisi permukaan kubus itu 6S kuadrat. Nah, kita ingat kembali. Luas sisi permukaan balok berarti 2 kali PL tambah PT tambah LT. Gitu ya. Nah, luas permukaan prisma ya, itu apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi itu tadi. Nah, luas permukaan limas ya, luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak atau
jumlah luas segitiga tegak itu disebut dengan selimutnya, ya selimutnya. Nah ini untuk volume dan luas prisma dan limas. Oke, ini udah jam 9 ya. Kita akan kalau kita akan bahas soal kan udah cukup jadinya. Nah, ini yang penting materinya sudah selesai ya, materinya sudah selesai sampai ini sebenarnya bangun ruang sisi datar itu. Nah, kita tinggal pembahasan soal. Saya berencana untuk minggu depan itu kalau misalkan kita akan pembahasan soal itu, soalnya akan saya berikan dulu, kemudian dicoba, baru nanti pas Google Meet itu kita bahas. Jadi nanti soalnya akan saya taruh di Google Form. Sebelumnya kalian bisa mengerjakan, mencoba-coba mengerjakan. Nanti pas pas les itu kita kita bahas gitu ya. Oke. Begitu ya anak-anak ya. Nah, karena ini waktunya sudah jam 9, berarti kita akhiri dulu nih ya. Ya kita yang penting untuk materinya sudah selesai ya, materinya sudah selesai. Nanti pertemuan yang akan datang langsung ke pembahasan soal. Begitu anak-anak, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Ini videonya perlu saya upload lagi nggak ya? Rekamannya ini. Karena kelihatannya kemarin yang videonya sudah tidak dilihat lagi. Ya nanti saya upload aja ya, enggak apa-apa. Nanti kalau kalian perlu ya dilihat, kalau tidak ya enggak apa-apa. Oke, nanti kalau materinya ya saya sampaikan ya, saya upload di GC. Oke, anak, kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita jumpa lagi lain waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi kalau masih ada yang ingin disampaikan, silahkan. Cukup, anak-anak? Cukup ya, baik. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas Rafa. Terima kasih Pak. Sama-sama.